Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta telah melakukan pengerukan Kali Mampang sejak November 2021 hingga Januari 2022. Anies mengklaim pengerukan Kali Mampang sudah selesai 100%. Melalui akun Instagram pribadinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan foto Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang melakukan pengerukan Kali Mampang di Pondok Jaya 10, Jakarta Selatan. Ada 3 alat berat jenis amfibius, mini, dan eskavator mini yang dikerahkan untuk mengeruk Kali Mampang di segmen ini, di segmen Pondok Jaya 10. Sementara itu dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Anies Baswedan menyampaikan gerbak lumpur dikerjakan rutin sepanjang tahun oleh Dinas SDA. Bila teman-teman melihat ada sungai atau kali di lingkunganmu yang mulai dangkal atau penuh sampah, silakan laporkan lewat Jaki untuk segera ditangani. Terima kasih telah ikut jaga Jakarta. Kemudian di bagian akhir keterangan tertulis pengerukan sudah 100% selesai dengan target volume 733,5 meter kubik yang dikerjakan sejak 28 November 2021 sampai 22 Januari 2022. Sabtu pagi 2 alat berat diterjunkan untuk mengeruk Kali Mampang di kawasan Pondok Jaya, Jakarta Selatan. Pengerukan ini dilakukan setelah warga korban banjir memenangkan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta untuk mengeruk total Kali Mampang dan membangun turap penahan banjir. Pengerukan akan dilakukan atau dilanjutkan pada Senin besok. Sebelumnya, gugatan korban banjir di kawasan Mampang, Jakarta Selatan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pemprov DKI harus mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Putusan PT UN juga mengharuskan Pemprov DKI memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pela Mampang. Penggugat menyebut Kali Mampang terakhir dikeruk di tahun 2017. Titik sini adalah ada oleh Sudin. Ya. Lalu seberapa penting peran Kali Mampang dalam penanganan banjir bagi warga Jakarta, terutama di wilayah selatan ibu kota? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Selamat petang, Pak Nir. Selamat petang, Mas Ibrahim. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Ya, Pak Nir, ya. Gugatan dikabulkan oleh PT UN, tapi di sisi lain Pemprov mengklaim sudah 100% selesai sejak November dilakukan. Apa yang Anda lihat soal ini, Pak Nir? Ya, yang pertama berarti ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara warga dengan Pemprov DKI. Ya, kalau kita lihat tanggalnya tadi juga yang disampaikan oleh Pak Anies bertentangan dengan apa yang sudah disampaikan oleh warga terhadap kegiatan pengerukan. Nah, ini menurut saya perlu klarifikasi jelas mana yang benar, mana yang tidak. Tapi paling tidak mungkin warga mengajukan gugatan kalau memang tidak ada kegiatan pengerukan. Satu. Kemudian yang kedua, pengadilan kan juga melakukan pengadilan di lapangan, ya, artinya melihat langsung apakah sudah dilakukan pengerukan atau tidak. Sehingga klaim yang disampaikan oleh Pak Anies ini juga menjadi pertanyaan apakah memang sudah dibenarkan 100% atau tidak. Nah, ini sekali lagi menunjukkan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga warga terpaksa menggugat Pemprov DKI hanya untuk mengeruk loh, Mas Ibrahim, ya. Ini berarti kan menurut saya sungguh ironis. Artinya pekerjaan pengerukan ini harusnya tanpa pengaduan, tanpa pengadilan dilakukan oleh Pemprov DKI, dan itu tidak hanya di Kali Mampang, tapi seluruh kali atau sungai yang selama ini menjadi tempat terjadinya kawasan langganan banjir, Mas Ibrahim. Jadi ya, teruslah. Warga yang merasa banjir kerap terjadi di tahun 2017 terakhir kali infonya warga itu di wilayah sana dikeruk kalinya. Iya, betul. Tapi ada klaim dari Pemprov sejak November nih, Pak Nir. Jadi apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pemprov kalau Anda lihat? Nah, kalau itu yang terjadi kan mesti tidak mungkin, atau bahkan warga Kali Mampang tidak perlu melakukan gugatan kalau memang itu sudah dilakukan pengerukan sejak November lagi. Jangan lupa November, Desember, Januari ini kan proses pengadilan sudah berjalan, Mas Ibrahim. Artinya di sini pengadilan pada saat melakukan pengadilan ke lapangan beserta dengan warga Kali Mampang belum melihat ada aksi nyata kegiatan pengerukan Kali Mampang tadi. Nah, ini menurut saya klaim yang bertentangan dengan apa yang dilihat langsung oleh warga tadi, Mas Ibrahim. Pak Nir, izinkan saya kembali memutarkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kami simak dari akun Instagram pribadinya. Kita akan putar kembali seperti apa keterangan lebih lengkapnya soal ini.
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan kegiatan pengerukan atau pengurusan saluran kali waduk melalui kegiatan gerebek lumpur di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu wilayah yaitu Kali Mampang segmen Jalan Pondok Jaya 10, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan. Pengerukan sudah 100% selesai dengan target volume 733,5 meter kubik yang dikerjakan sejak 28 November 2021 sampai 22 Januari 2022. 3 alat berat dikerahkan yaitu 2 amfibius mini dan 1 ekskavator mini. Lebih dari 700 meter kubik sampah yang disampaikan sudah dikeruk. Kalau Anda lihat dengan kondisi, ini adalah visual yang tadi kami putar, visual di hari Sabtu kemarin ketika awal pengerukan, Pak Nir. Apa yang Anda cermati? Yang pertama masih jauh dari harapan ya, Pak Mas Ibrahim ya. Kalau kita lihat itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Satu, sampahnya belum terangkut secara maksimal. Kedua, pekerjaan turap yang diminta oleh warga juga belum dilakukan. Kalau kita lihat kiri kanannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus tuntas dalam waktu singkat. Kenapa? Saat ini kan memasuki puncak musim hujan sebenarnya, sehingga secara teknis tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air juga. Baru nanti setelah musim hujan turun, kemudian berakhir kegiatan seperti penurapan, perbaikan atau pembenahan sungai dapat dilakukan. Ini tentunya menjadi catatan bagi Pemprov DKI untuk melakukan kegiatan di seluruh kali ya, tidak hanya Kali Mampang. Yang menarik ini sebenarnya Mas Ibrahim, saya juga menjadi pertanyaan ya. Artinya di sini klaim oleh Pemprov DKI bahwa dilakukan tanggal 22 November sampai dengan 22 Januari itu sudah, maka seharusnya pengadilan dan warga ini bisa melakukan klaim banding, klaim balik gitu ya. Karena kalau kita lihat harusnya pengadilan tidak memenangkan warga kalau memang sudah dilakukan loh ini ya. Faktanya kan pengadilan memenangkan tuntutan warga. Artinya apa yang diklaim oleh Pemprov DKI di lapangan tidak mampu memenuhi harapan dari warga di Kalimampang. Secara kasat mata juga yang Anda lihat, kami kan memiliki tadi liputannya di hari pertama pengerukan, itu artinya belum 100% kalau Anda lihat. Belum, secara kasat mata. Masih jauh Mas, masih jauh ya. Satu, yang bisa kita lihat tadi sampah dan sebagainya belum total semuanya dapat diangkut. Artinya masih banyak pekerjaan rumah. Dan ini belum puncak musim hujan, artinya masih akan banyak sampah bertambah, termasuk lumpur. Kedua, turap itu belum dikerjakan secara maksimal. Padahal kan tadi tuntutannya antara lain adalah perbaikan turap supaya pemukiman atau bangunan di pinggir Kali Mampang tidak roboh umpamanya atau tidak runtuh saat puncak musim hujan tergerus air misalnya. Ini kan PR yang juga harus dikerjakan gitu ya. Pak Nirwono, belum dilakukan. Ini kan warga kalau misalkan yang menjadi korban banjir, apakah harus menggugat dulu baru ada pengerukan? Ini kan ironis sekali gitu sebetulnya. Sangat ironis Mas Ibrahim kalau ditanyakan. Kenapa? Karena tugas Pemprov DKI ada tidak ada gugatan, banjir tidak ada banjir itu wajib melakukan pengerukan setiap tahun, ya. Artinya tidak hanya di Kali Mampang, di seluruh kali sungai itu wajib dilakukan tiada henti dari awal tahun sampai akhir tahun. Kalau ini dilakukan dengan benar, warga pasti akan melihat. Tidak mungkin melakukan gugatan kalau memang itu tidak dilakukan. Kalau setiap hari warga melihat pekerjaan pengerukan, Mas Ibrahim ya, maka bisa dipastikan warga tidak akan komplain. Ini kan terjadi karena apa? Warga kan mengakui sejak tahun 2017 tadi. Artinya lebih hampir 5 tahun tidak dilakukan pengerukan. Masa harus seperti itu kemudian kita melakukan klaim. Nah, ini juga menjadi momentum bagi warga menuntut kesadaran dari Pemprov DKI. Bisa dibayangkan Mas Ibrahim kalau seluruh warga di pemukiman kali melakukan hal yang sama. Pasti Pemprov DKI akan kewalahan ya kalau kita bicara soal itu. Belum kita bicara Kali Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter misalnya. 4 kali besar yang menjadi langganan banjir yang terjadi tahun 2020-2021 kemarin. Ini tuntutan yang sangat serius menurut saya. Kalau ini harusnya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI tanpa perlu mengklaim kembali ya Mas Ibrahim ya. Menurut saya tidak perlu Pemprov DKI melakukan klaim balik untuk dalam tanda petik pembelaan. Pak Nir, baik, tapi soal karakteristik Kali Mampang nih, jadi sebetulnya harus seberapa sering Kali Mampang ini dikeruk agar warga tidak dilanda banjir di sana? Betul. Kalau kita mau serius sebenarnya untuk Kali Mampang ya, bahkan warga juga sudah menyampaikan ada 3 hal ya. Yang pertama pengerukan itu tidak akan menyelesaikan soal banjirnya, karena kalau pengerukan saja tidak tuntas ya. Yang kedua harus dilakukan penataan kawasan di sekitar kiri kanan Kali Mampang, karena kapasitas daya tampung Kali Mampang sendiri itu sudah tidak memenuhi kapasitasnya. Artinya akan terjadi luapan dan itu juga diakui oleh warga. Ketiga, di sekitar Kali Mampang juga dibutuhkan embung atau waduk bantuan buatan untuk menampung apa? Kalau Kali Mampang tadi meluap, kemudian dialirkan ke embung atau waduk terdekat. Nah, 3 hal tadi yang harusnya dilakukan. Tidak sekedar mengeruk atau membuat turap ya. Ini sementara, kalau yang dituntut warga ini sementara, tetapi tidak tuntas dalam jangka panjang. Baik.
Pak Nirwono Yoga, terima kasih telah menyampaikan pandangannya soal problematika yang terjadi di Kalimampang. Semoga ini jadi pembelajaran dan ke depan warga di sekitar Kalimampang juga tidak dilanda banjir kembali. Terima kasih Pak Nir telah bergabung bersama kami di program Kompas Petang. Ya.